Bagaimana sih cara merakit komputer? Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perangkat keras komputer. Untuk kali ini, kita akan belajar bagaimana cara merakitnya. Yuk kita simak videonya. Perakitan komputer. Banyak langkah-langkah yang dilakukan dalam merakit sebuah komputer. Namun, untuk kali ini, coba kita sederhanakan menjadi 9 langkah dalam merakit sebuah komputer. Langkah-langkah tersebut yaitu memasang power supply, memasang prosesor, memasang heatsink, memasang kabel-kabel, memasang motherboard, memasang modul memori, memasang drive, memasang VGA, dan yang terakhir penyelesaian akhir atau pengecekan. Memasang power supply. Pasangkan power supply pada casing menggunakan obeng dan baut. Cara memasang bautnya yaitu harus menyilang agar power supply tidak goyang saat memasang baut yang lainnya. Memasang prosesor. Cara memasang prosesor harus memperhatikan tanda segitiga emas yang ada di prosesor dan tanda segitiga yang ada di soket prosesor. Cocokkan posisi prosesor, lalu kunci prosesor dengan tuasnya. Memasang heatsink. Letakkan heatsink di atas prosesor yang sudah diberi thermal grease di atasnya. Perhatikan 4 lubang di motherboard. Pilihlah masing-masing dari 2 pin secara diagonal. Kemudian, tekan ke bawah secara bersamaan. Tekan sampai terdengar bunyi klik. Pin akan mengunci ketika kaki-kaki pin telah masuk ke motherboard. Terakhir, sambungkan kabel power connector dari kipas pada heatsink dengan sambungannya pada motherboard. Memasang modul memori. Renggangkan kunci slot memori. Letakkan memori pada slot memori. Pastikan pin-pin memori sejajar dengan garis slot memori. Tekanlah memori dengan benar, tidak terlalu kasar. Posisi vertikal ke bawah secara perlahan sampai berbunyi klik. Jika sudah, eratkan kunci slot memori dengan mengangkat sehingga memori terkunci. Memasang motherboard pada casing. Setelah beberapa komponen terpasang pada motherboard, maka langkah selanjutnya adalah memasang motherboard pada casing. Sebelum motherboard dipasang, pastikan di bagian casing sudah terpasang murbaut dudukan sebagai penyangga motherboard. Biasanya, dudukan ini berwarna kuning emas atau terbuat dari plastik warna putih. Jumlah dan posisi dudukan disesuaikan dengan jumlah lubang pada motherboard. Perhatikan posisi input-output port yang ada di motherboard dengan lubang input-output port yang ada pada casing. Posisinya harus disesuaikan. Kemudian pasang motherboard ke dalam casing. Gunakan baut yang sesuai dengan ulir yang terdapat pada dudukan yang telah dipasang. Memasang kabel motherboard pada casing. Pasangkan kabel dari power supply ke motherboard seperti kabel power 24 pin, kabel power 4 pin, kabel power untuk drive seperti hard disk, CD-ROM, FDD, dan kipas pendingin casing. Lalu, pasangkan kabel front panel ke motherboard. Memasang drive. Untuk memasang drive seperti hard disk, CD-ROM, atau DVD-ROM, ada 4 langkah. Yang pertama, masukkan drive dari depan casing. Aturlah jumper sebagai master atau slave pada drive.
Lalu, pasang skrup agar drive tidak lepas. 2. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primer yang dipakai lebih dulu. Ketiga, apabila kabel IDE terhubung pada dua drive, aturlah jumpernya, yaitu drive pertama diatur sebagai master dan drive yang lain sebagai slave. Yang terakhir, keempat, sambungkan kabel power dari catu daya pada masing-masing drive. Memasang PGA. Tancapkan PGA ke slot secara perlahan dan tegak lurus. Pastikan lempeng besi pada pangkal kartu VGA masuk pada celah yang ada di casing. Pastikan kedudukan kartu grafis tidak miring. Tekan lagi secara perlahan bila belum terkunci. Biasanya di ujung slot AGP terdapat sebuah pengait. Geser pengait tersebut untuk mengunci kartu grafis. Terakhir, kencangkan posisi VGA dengan memasangkan baut. Langkah terakhir, penyelesaian akhir. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggesernya. Kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. Ketiga, pasang konektor monitor ke port video card. Keempat, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port PS2 tergantung jenis mouse dan keyboardnya. Dan yang kelima, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Demikian pembahasan materi tentang perakitan komputer. Untuk selanjutnya, silakan cari informasi tentang masalah-masalah yang terjadi ketika merakit komputer dan temukan solusinya. Silakan bereksplorasi. Dah.